Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN melalui PPKN Studio. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, anak sekalian, mari kita bahas tentang simbol negara Indonesia. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Anak sekalian, eh, kalian semua dan juga termasuk Bapak ini adalah termasuk generasi yang tidak pernah mengikuti bagaimana susahnya perjuangan. Kita semua adalah generasi yang lahir setelah kemerdekaan. Jadi kita eh, tidak pernah merasakan bagaimana penderitaan berjuang ketika melawan penjajah. Oleh karena itu, anak sekalian, kita sebagai generasi zaman sekarang yang wajib kita lakukan adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal atau dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentu saja kalian sebagai pelajar dengan belajar yang rajin, belajar yang giat, belajar apa saja. Tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga belajar bersopan santun, belajar mentaati peraturan, belajar mentaati hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Selain giat belajar anak sekalian, kegiatan positif pemuda di antaranya adalah memupuk rasa cinta tanah air atau biasa disebut dengan istilah nasionalisme dan juga patriotisme atau patriot bangsa atau dalam bahasa sehari-harinya adalah kepahlawanan. Nah, salah satunya adalah dengan cara memahami simbol-simbol negara Indonesia. Dengan mempelajari simbol-simbol negara Indonesia, maka kita sebagai bangsa Indonesia akan lebih mencintai, lebih menyayangi, dan bisa menumbuhkan cinta tanah air dan juga memiliki sikap kepahlawanan. Nah, anak sekalian, kita lanjutkan. Apa saja simbol negara Indonesia dan di mana simbol negara Indonesia itu kita temukan. Anak-anak sekalian, dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengatur berbagai hal terkait bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Di mana itu? Nah, ini. Mari perhatikan sekalian. Yang pertama adalah di pasal 35. Menyebutkan bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A menyebutkan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, pasal 36B menyebutkan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, masih bicara tentang simbol negara Indonesia, anak sekalian. Ya, ini adalah simbol yang pertama yang diatur di pasal 35 tadi. Lalu yang kedua adalah bahasa Indonesia di pasal 36A. Lalu kemudian yang ketiga adalah lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Diatur di dalam pasal 36C. Dan pasal 36D mengatur tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Inilah anak sekalian gambar wujud dari simbol-simbol negara Indonesia. Nah, kita semua sebagai warga negara Indonesia wajib menghormati, menjunjung tinggi empat simbol negara ini. Tidak boleh ada yang melecehkan, tidak boleh ada yang tidak mengerti
Nah, anak sekalian, lebih lanjut, ada peraturan perundangan yang lebih rendah dari Undang-Undang Dasar yang mengatur lebih terperinci tentang simbol negara Indonesia itu. Apa saja? Ya, kita lihat. Simbol negara diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2009 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, atau biasa disingkat namanya adalah SBY. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini juga disebutkan simbol negara sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang simbol-simbol negara ini adalah menegaskan kembali, menjelaskan secara terperinci tentang simbol-simbol negara. Misalnya anak sekalian, kalian bisa lihat pasal 1 ayat 1. Bendera negara Republik Indonesia adalah sang merah putih. Pasal 1 ayat 2, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 1 ayat 3, lambang negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pasal 1 ayat 4, lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Kita lanjutkan anak sekalian di slide berikutnya. Nah, tujuannya apa? Suatu negara atau khususnya negara Indonesia itu memiliki simbol. Anak sekalian, semua negara memiliki simbol, memiliki lambang masing-masing. Seperti Malaysia juga, kalau kalian yang sudah lama tinggal di Malaysia, tempat tinggal kita sekarang, tentu kalian sudah tahu, ya. Misalnya benderanya apa namanya, ya jalur gemilang, lalu kemudian lambang negaranya ada apa namanya, harimau itu ya, harimau Malaya, lalu lagu kebangsaannya negaraku, nah, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai bangsa Indonesia tentu wajib tahu apa tujuan simbol-simbol negara itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 3, pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagai simbol negara bertujuan untuk: 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Anak sekalian, begini aja misalnya, kalau kalian sekarang tinggal di Malaysia, lalu kemudian kalian mengetahui ada seseorang memakai baju, kemudian di bajunya atau jaket ada lambang merah putih, ya, ada lambang merah putih, maka kamu merasa apa? Ada, kita merasa saudara. Padahal kita ini nggak pernah kenal. Mungkin dia dari Papua, mungkin dia dari Aceh, sementara kita misalnya dari Jakarta, dari Jawa, atau dari daerah-daerah yang lain. Tapi kita merasa, saya ada teman, saya ada saudara, begitu ya. Yang kedua, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Dengan simbol-simbol itu anak sekalian menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki kehormatan dan memiliki kedaulatan. Kedaulatan itu artinya kekuasaan tertinggi. Negara-negara yang merdeka, maka negara itu akan memiliki identitas, simbol-simbol negara. Negara yang tidak merdeka, ya nggak punya identitas. Oke ya. Lalu kemudian yang ketiga, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Arti penting simbol negara. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu kebangsaan Indonesia mempunyai arti penting sebagai berikut. 1. Menjadi kekuatan untuk menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi
simbol negara ini sangat penting dan bermakna sekali anak sekalian. Maka dengan simbol-simbol itu kita akan terus belajar sejarah. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila, lalu kemudian sejarah lahirnya bendera merah putih, sejarah lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Nah, kalian di kelas 1, kelas 7, dan kelas 8 itu semua sudah dipelajarinya ya. Lalu yang kedua merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Yang ketiga merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa. Ya, tadi di depan ketika bicara soal tujuan, Bapak sudah jelaskan bahwa bendera, misalnya tadi ketika kita menemukan seseorang yang memakai bendera merah putih di bajunya, di topinya, maka kita merasa saudara, kita merasa satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Atau ketika misalnya jalan-jalan ke suatu tempat di Malaysia ini, lalu kemudian ternyata ada orang yang berbahasa Indonesia, maka kemudian kita akan menyapa orang Indonesia ya. Nah, kita akan tahu. Nah, lalu kemudian kita akan berlanjut berkenalan, dia tanya dari mana, ngapain di Malaysia, dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya, yang nomor 3 merupakan sudah. Lalu kemudian yang keempat menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, merupakan jati diri, bangsa, dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya misalnya ada merah putih. Nah, ini benderanya Indonesia. Oh, ini Indonesia gitu ya. Ada Garuda Pancasila. Orang udah tahu ini adalah Indonesia. Kalau ada orang juga misalnya memakai lambang Garuda, orang mesti tahu, kamu orang Indonesia ya. Nah, mesti begitu ya. Dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang keenam, menjadi cermin kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain. Misalnya bendera itu di PBB, bendera Indonesia itu akan berkibar terus di kantor PBB atau di ASEAN misalnya ya. Setiap pertemuan-pertemuan perwakilan Indonesia dengan negara lain, maka bendera merah putih ini menjadi cermin dari negara Indonesia. Yang ketujuh, menjadi cermin kemandirian dalam eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, seperti tadi yang Bapak jelaskan, dengan memiliki simbol itu menunjukkan bahwa Indonesia itu ada, eksis, gitu ya. Nah, negara-negara yang dijajah atau negara-negara yang sudah lenyap, maka eksistensinya itu akan hilang. Maknanya simbol-simbol itu sudah nggak ada gunanya lagi. Dengan demikian, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia bukan sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara saja, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.